Pas gue mau masuk tuh ada preman yang nyamperin, ada bener-bener ada yang preman nyamperin, terus kayak ada apa, dia nahan pintu gue gitu, pintu mobil gue, langsung kayak uangnya mana katanya. Wah, gue shock banget dong. Jaya Talk. Oke. Boleh buka masker Buka nih? aja, buka aja. Oh, siap. Waduh, bintang tamu pertama gue nih. Tas dulu. Gimana kabarnya Rahmi? Alhamdulillah baik. Pak Sibuk apa Rehan sekarang? Rehan gimana? Baik. Alhamdulillah baik juga gue. Sibuk apa sekarang sih? Sekarang kuliah sih. Kuliah. Iya, gue udah mau semester 5. Oke. Jadi buat teman-teman, gue lagi bareng sama Rahmi. Dia seorang mahasiswa Universitas Pertamina. Kali ini gue bakal bincang-bincang banyak sama dia. Pokoknya saksian aja. Mi, kesibukan lu saat pandemi ini sebenarnya ngapain aja sih? Kan dilihat dari kayak segala aktivitas kayak terbatas nih. PPKM lah, dari mulai PSBB sampai sekarang PPKM darurat. Lu ngapain aja kesibukan hari ini sebagai mahasiswa? Ya sebenarnya awal-awal sih kayak gue nggak terlalu notice ya, kayak nggak terlalu notice pandemi itu gimana sih. Tapi kesini-sini tuh kayak wah ternyata pandemi makin gede gitu kan, makin serius merebak, lah, iya. makin serius lah gitu. Jadi ya awal-awal kesibukannya gue masih kuliah waktu itu, masih ngejalin semester 3, semester 2, semester 3 lah. Nah terus kesini-sininya ya waktu libur paling gue cuman kumpul sama keluarga doang gitu. Kadang emang main sama temen sih, karena kan Jadi waktu sama keluarga lebih banyak juga. iya kayaknya. bener banget, lebih banyak sama keluarga. Papa mama juga kan lebih sering di rumah gitu kan, gara-gara WFH gitu sih. Mungkin dari aktivitas kayak selain lu ya sebagai mahasiswa tugasnya belajar, ngerjain tugas dan lain sebagainya, ada nggak kesibukan lain di luar itu yang lu jalanin sampai sekarang? Waktu itu ada, jadi waktu pandemi belum terlalu serius banget lah ya, masih ada Masih awal-awal. masih awal-awal. Gue kan dulu ini ya taekwondo, gue pernah taekwondo. Nah sebenarnya sekarang udah enggak karena emang gue sibuk kuliah, jadi udah enggak taekwondo lagi. Nah sama gue tuh pernah gabung sama salah satu WO gitu di taekwondo. Wedding organizer? Iya, wedding organizer, yang ngelolanya tuh guru taekwondo gue. Nah makanya gue dari situ gue mulai diajak masuk ke wedding organizer tuh. Cuman Jadi salah satu krunya. iya. Jadi lu emang tertarik kayak ke dunia WO kayak gitu? Ya tertarik sih. Emang passion lu juga di situ? Ya awalnya gue kan diajak, terus emang setelah menjalani baru kayak ternyata gue tertarik gitu sama yang berhubungan sama jasa gitu. Itu kan WO tuh ya jasa lah ya masuknya, ngurusin acara orang gitu kan. Ya seru gitu. Ternyata. Terus kayaknya emang ada keterkaitan sama jurusan kuliah lu kayaknya ya? Ada ya mungkin karena gue Rahmi ngambil kuliahnya di jurusan apa sih? komunikasi. Komunikasi, Kebetulan iya Universitas komunikasi. Pertamina berarti Iya ya? benar. Sekarang semester 5 sama kayak gue berarti. Gue juga anak komunikasi sih, sama sih passionnya pasti Yui. yang berhubungan dengan ya public relation. Iya benar. Tentunya kayak Sama ya, orang yang lah. nggak jauh pasti sama orang. Iya, gimana benar gitu. banget. Itu sih. Gimana nih Mi? Sebelumnya ketika mau memulai buat kuliah di kota besar Jakarta, the capital city of Indonesia, Yes. pasti kan ada pertimbangan, apalagi lu sebagai perempuan gitu Iya. ya. Mungkin dari kayak perizinan, terus kesiapan diri lu, fisik, mental dan lain sebagainya, itu gimana nih? Iya, jadi awalnya sebenarnya kan gue nggak berniat untuk kuliah di Jakarta awalnya. Cuman waktu itu gue emang mencoba gitu kan. Oke lah kita cobalah daftar kampus yang di Jakarta gitu. Terus nggak berharap keterima juga, tapi ternyata gue keterima dan akhirnya gue memutuskan untuk ambil itu gitu. Dan itu pun memutuskan untuk ambil itu tuh pertimbangannya banyak, terutama keluarga sih. Nah Perizinan keluarga. iya, perizinan keluarga, karena ya gue perempuan tinggal di kota besar sendiri kan, gak ada keluarga sama sekali. Awalnya kakak gue denial gitu, katanya jangan gitu kan, gimana di Jakarta, takut gimana. Mungkin kayak lebih disaranin di yang deket-deket aja di Ya Bandung. Bandung ya. Emang karena pertama juga gue pengen kuliah di Bandung sih, cuman karena
alhamdulillahnya gue keterima di Jakarta. Ya akhirnya orang tua gue kayak nggak apa-apa kok, ambil aja yang di Jakarta katanya, ambil aja nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Ya udah, emang kemudian pada akhirnya lu dan- ditakdirkan masuk. yes, dan alhamdulillahnya gue betah gitu di sana. Emang sih awal-awalnya rada kayak Susah kayaknya ya buat kayak waduh, apalagi kita berkuliah di kota besar gitu ya. cemas sih sebenarnya, kayak gue Orang tua kayak pasti khawatir sih. resah ya, Atau rasa. ada kayak lebih ini enggak sih, kayak yang ngewanti-wanti gitu. Iya, pastilah nelponin lah gitu, ada kayak sekarang jam berapa pulangnya, kayak gitu-gitu masih ada. Jadi sebenarnya buat kuliah di Jakarta ini emang nggak ada niat banget buat kuliah di kota Awalnya besar. Iya. ya, Cuman karena udah iya menakdirkan bener berkuliah di sini. bener takdir, udah jalannya di situ sih. Tapi enjoy kan, maksudnya kuliah di kota besar gitu, lu harus mencoba. Ya lu kan sebelumnya berada di kota yang nggak terlalu besar lah, kota kecil gitu ya, Iya. kita Purwakarta. Ya. Terus lu harus pindah ke kota besar gitu, terus nggak harus adaptasi, harus survive gitu. Gue bener-bener enjoy sih. Setelah ngejalanin gue bener-bener enjoy. Kayak seseru itu ternyata. Maksudnya seseru itu tuh gue tinggal sendiri dan harus survive gitu ya. Dan itu tuh ada kesenangan yang beda gitu. Ada sesuatu yang beda gitu. Gitu sih. Jadi lu sebenarnya kayak apa ya? Rasa ingin tahu lu buat kuliah di kota besar ada, terus kayak munculin keberanian juga kayaknya ya. Iya, iya bener banget. Bener banget sih, maksudnya yang awalnya gue hidup di kota kecil lah ya masuknya, dan gue pun tinggal sama orang tua yang awalnya semuanya ya sama orang tua lah, namanya makan sama orang tua yang kayak gitu-gitulah udah disediain gitu. Setelah masuk ke kuliah ngekos itu kan jadi serba sendiri ya, makan, nyuci baju, bangun harus sendiri. Sebelum kayak lu harus berkuliah di luar kota besar, emang udah biasa nerapin itu nggak sendiri, kayak lu apa sendiri? Nah itu juga sih yang gue salah satu hal yang gue syukur itu. Jadi waktu dari kecil tuh gue emang udah sering ditinggal sama orang tua. Misalnya ditinggal tuh karena bokap nyokap kerja kan. Nah jadi gue di rumah tuh sendiri misalnya, ya gue udah biasa, gue udah nggak ada kecemasan untuk takut di kamar sendiri, enggak gitu. Jadi karena gue di rumah udah sering sendiri, pas gue ngekos pun oh ya udah, ya ini bedanya cuma jauh aja gitu. Itu sih menurut gue yang kayak hal yang gue syukuri, gue udah pernah ngelaluin apa sendiri gitu di Udah rumah. terbiasa juga Iya. kayaknya ya. Mandiri. Cuman bedanya kayak lu harus ya jauh aja gitu ya. Iya, bedanya Dari jauh orang aja. tua, jauh aja kan. Jauh aja. Ya biasanya kayak apa-apa, misalkan ketika lu pengen makan, lu nggak lagi ya nggak aja mager gitu ya, Iya. bisa beli, minta orang tua, Iya, ada bener masak banget. ya. Sekarang bener-bener kalau misalkan emang kita nggak masak ya kita yang harus beli gitu. Dan kalau mager ya lu nggak makan gitu. Bener-bener. Lu kalau mager beli makanan atau masak ya lu nggak makan. Nggak akan ada yang nyamperin juga ke kosan. Ya, bener. sekarang kan tinggal pakai GrabFood atau Nah, GoFood. entah kenapa ya, gue tuh bukan tipe anak GoFood banget. Even di kosan gitu, biasanya anak kosan kan GoFood. Enggak, bener-bener gue tuh bener-bener yang kayak kalau gue mau makan, gue bener-bener beli gitu. Enggak, cari. Gue nggak tau, gue mager aja gitu GoFood. Menurut gue ya, gue sejarang itu bisa dihitung jari lah gue GoFood di Jakarta. Selain perizinan, kesiapan fisik dan mental, terus kayak tekad juga kayaknya ya. Ya buat yang mau kuliah di luar kota, apalagi terutama kota-kota besar, pasti harus prepare juga sebelumnya kalau emang pingin apa ya, berjalan dengan mulus lah ya. Iya. Awalnya juga gue tuh kayak pas tes masuk ke Pertamina kan gue tes tulis. Gue bener-bener ada culture shocknya tuh, ada banget sih. Culture Dari shock. kota kecil Iya. masuk kota besar Karena apa? gitu ya. Gue kesana naik kereta. Perbedaan. Gue naik kereta ke Jakarta, ditemenin sama temen gue. Hmm. Pas nyampe, itu gue mau naik Grab car waktu itu. Grab
pasti ada Grab gak boleh. Nah terus pas gue mau masuk tuh ada preman yang nyamperin, ada bener-bener ada yang preman nyamperin, terus kayak ada apa, dia nahan pintu gue gitu, pintu mobil gue, langsung kayak uangnya mana katanya. Wah gue shock banget dong, kayak hah ini serius nih Di preman. kota sini kayaknya nggak ada juga ya. Kayak Mana gitu-gitu. ada kayak gitu. Itu bener-bener yang gue mau masuk sama temen gue ke mobil, pas gue menutup pintunya ditahan, kayak uangnya mana kayak gitu. Sumpah ditodong, bener-bener kayak ditodong. Itu nggak bawa senjata. Enggak. Terus katanya gini, kata bapak-bapak Grab car-nya, iya ini emang di daerah sini emang kayak gini mbak, katanya kayak gitu. Gue shock banget dong, kayak gila sih Itu Jakarta. kayak pungli nggak sih? Pungli kan? Preman-preman nanya. Iya dia, Ya maksudnya kayak dia yang menguasai daerah itu kali ya. iya dia bilang ini daerah gua gitu. Ini daerah gua. Itu kayak lu ditodong dalam keadaan Rame. Duitnya mana? Gue harus Terus orang-orang ngasih. nggak ada yang ngebantuin Enggak lu ada, cuy. Mana ada? Apa udah Itu udah berkompromi biasa. gitu? Itu Oh. kayaknya udah biasa deh kayaknya. Maksudnya ada sesuatu hal yang ngeganggu dia. Ini daerah gua, harusnya katanya harusnya kalau Grab car itu atau Gokar itu nggak boleh di situ gitu, nggak boleh Masuk. nge-pick Boleh. up-nya nggak boleh di situ gitu. Tapi karena gue nggak tahu Tapi yang kan, preman itu emang tukang ojek juga, bukan? kayaknya bukan deh. Kayak emang ya udah preman situ aja gitu. Ya terus kata teman gue, kasih aja. Gue kasih 5.000. Gue kasih 5.000. Nggak apa-apa. Kembalian. Enggak dong, mana gue berani, gila gue udah. Saya kan anak kosan kayak mikir-mikir gitu kayak, Gue belum ngekos di situ. gue jatah buat Kayak, japrem berapa? Aduh, gue buat shock, parkir cuy. berapa? gue shock parah sih. Terus kayak teman gue bilang, Mi lo shock gak katanya? Gue shock sih lumayan. Gimana gue kuliah ya? Gitu gue langsung mikir kayak gimana gue kuliah di sini ya gitu. Oke, berarti itu ya cukup berat buat memulai berkuliah, memulai langkah kuliah di kota-kota besar. Fisik, mental, terutama keberanian dan ya kemandirian terutama sih. Jadi buat survive di kota-kota besar itu nggak mudah. Jadi ya Rahmi ini ya cukup berat kayaknya ya, memulainya juga. Berat tapi kesini-sininya gue bisa lah. Adaptasi ya, gampang lah, gue langsung kayak oh ya harus nerima. Bener banget sih. Jalanin aja kali ya, soal alur mengalir gitu. Iya, aja. jalin aja. Oke.